Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang sama-sama mengharapkan ridha Allah, wajib kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang harus selalu kita yakini bahwa setiap saat kita tidak pernah berhenti untuk senantiasa diberikan, bahkan ditenggelamkan dalam nikmat dan rahmat-Nya yang luar biasa. Buktinya pada saat ini kita masih diberikan taufik dan hidayah Allah Ta'ala, sehingga dengan taufik dan hidayah-Nya kita diberikan kemauan, kesadaran, kemampuan untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita, yaitu ibadah sholat Jumu'ah. Bahkan tidak hanya itu, kita pun harus selalu yakin dan menyadari bahwa ketika Allah Ta'ala masih memberi kita hari Jumu'ah, pertanda bahwa Allah Ta'ala masih berkehendak, masih sangat sayang kepada kita semua untuk kembali memberikan kepada kita semua kesempatan untuk mendapatkan ampunan-Nya satu pekan ke belakang. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams wal jumu'ah ilal jumu'ah wa ramadan ila ramadan wa kaffiratun lima bainahunna idza jatunibatil kaba'ir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita semua bahwa fungsi dari salat 5 waktu, fungsi dari ibadah Jumu'ah, fungsi dari ibadah Ramadan itu sebagai penghapus bagi dosa-dosa yang kita lakukan di antara waktu-waktu itu. Tetapi dengan satu syarat, kata Rasulullah SAW, selama dosa-dosa besar itu dijauhi. Maka ketika kembali Allah masih memberi kita usia di hari Jumat, bersyukurlah apapun keadaan kita saat ini. Mau sedang senang, mau sedang susah, mau sedang sesuai dengan yang dikehendaki, mau tidak sesuai dengan yang diinginkan, selama Allah masih memberi kita hari Jumat, itu nikmat yang luar biasa. Kenapa? Karena tadi kembali Allah ingin memberikan kesempatan kepada kita untuk mendapatkan ampunan satu pekan ke belakang. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah SAW menerangkan ditambah 3 hari, berarti 10 hari. Padahal sepekan hanya ada 7 hari. Ini setiap Jumat kalau diterima oleh Allah Ta'ala, itu kita akan mendapatkan ampunan selama 10 hari. Betapa melimpahnya nikmat yang Allah berikan kepada kita semua setiap Jumatnya. Hanya kembali tergantung sekarang kepada kita semua, mau kita ambil atau tidak kesempatan yang sudah Allah berikan itu. Oleh karena itu mari kita senantiasa sempurnakan ibadah Jumat kita. Jangan kita hanya mengandalkan yang wajibnya saja, sholatnya saja. Kita sempurnakan dari yang sunnahnya. Berangkat dari rumah sudah bersuci, sampai di masjid belum adzan, belum dimulainya khutbah. Kemudian kata Rasul, sholat sunnah dulu semampunya. Kemudian ketika khutbah mendengarkan dengan baik. Lalu setelah itu kata Rasul disambung dengan sholat yang khusyuk sampai selesai, maka pasti orang itu mendapatkan ampunan Allah Ta'ala selama sepekan ditambah 3 hari.
Sekarang tergantung kepada kita saja, mau diambil atau tidak. Tapi tentu semua dari kita akan berharap yang sama. Semoga Allah Ta'ala menerima ibadah Jumat kita ini dan mengampuni semua dosa-dosa kita minimal sepekan ke belakang. Jamaah salat Jumat yang sama-sama mengharapkan ridho Allah. Allah Ta'ala meminta kepada kita sebagai orang beriman untuk memiliki satu sifat yang harus dimiliki oleh orang beriman, dan pasti kalau memang kita beriman pasti memiliki sifat ini. Sifat ini adalah yang sering muncul biasanya di akhir-akhir ayat. Contohnya misalkan dalam surat Al-Hasyr saja, Allah Ta'ala mengatakan fa'tabiru ya ulil absar. Setelah Allah menerangkan tentang bagaimana orang-orang Yahudi itu berperang, bagaimana orang-orang Yahudi itu merusak rumahnya sendiri karena perangnya itu, maka di akhir ayat itu Allah mengatakan fa'tabiru ya ulil absar, maka hendaklah hai kalian orang-orang beriman mengambil pelajaran. Dalam surat yang lain Al-Baqarah, dalam surat Al-Baqarah di akhir juz kedua, satu halaman sebelum juz kedua, kalau tidak salah 248, setelah Allah menerangkan tentang ciri-ciri orang yang akan menjadi raja Bani Israel saat itu, di akhir ayatnya Allah mengatakan inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Sesungguhnya dalam kejadian itu, kejadiannya sudah berlalu tuh, dulu sekali. Terdapat pelajaran, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kalian jika kalian termasuk orang-orang yang beriman. Ada lagi dalam surat An-Nazi'at, Allah Ta'ala mengatakan setelah menerangkan tentang bagaimana sikap Fir'aun kepada Nabi Musa, maka di akhir kisah itu Allah mengatakan inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya dalam kisah tentang Fir'aun dan Nabi Musa itu terdapat pelajaran yang seharusnya diambil bagi orang yang takut kepada Allah Ta'ala, atau dengan kata lain bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Jemaah salat Jumat yang sama-sama mengharapkan ridha Allah, maka dari ayat-ayat tadi dan masih banyak lagi ayat yang lainnya yang semakna, kita harus memiliki satu sifat sebagai tanda kita beriman kepada Allah, yaitu mampu mengambil pelajaran dari setiap kejadian yang Allah tampakkan di depan mata kita, atau dari setiap kejadian yang sudah berlalu dan kita mendengar atau membaca tentang kejadian itu, harus jadi pelajaran. Maka termasuk yang sedang terjadi saat ini di tanah Palestina, di mana saudara-saudara kita dizalimi terus-terusan puluhan tahun, dari tahun 1948 sampai sekarang sekitar 70 tahun lebih. Saudara-saudara kita didolimi, bahkan sekarang sedang parah-parahnya. Maka setiap kali kita melihat berita yang ada di televisi, mungkin yang ada di media sosial dan yang lainnya, harus menjadi pelajaran buat kita. Kalau memang kita ini termasuk ngaku orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, setiap saat kita melihat kejadian itu, jangan sampai sekedar berita saja, harus jadi pelajaran. Jangan sampai sekedar ya ingin lihat saja di medsos apa sih yang sedang terjadi di Palestina saat ini. Sudah aja nggak ada apa-apa yang ada di hati kita. Hati-hati. Karena kalau benar kita ini orang beriman, maka kejadian yang sedang terjadi di Palestina saat ini pasti menjadi pelajaran buat kita. Cuma sholat Jumat yang sama-sama mengharapkan ridha Allah. Dan memang benar, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil sebagai orang beriman dari kejadian yang sedang menimpa saudara-saudara kita di Al-Quds sana, di Palestina sana. Di antaranya pelajaran yang paling penting, pelajaran yang paling penting dari kejadian yang sedang menimpa saudara-saudara kita adalah satu, pelajaran tentang keyakinan kepada Allah yang begitu kuat. Kita harus belajar dari saudara-saudara kita di Palestina sana, bagaimana keyakinan mereka, akidah mereka yang begitu kuat kepada Allah Ta'ala.
Tidak hanya orang dewasanya, tidak hanya yang ulamanya, sampai anak-anak kecil pun luar biasa keteguhan keyakinannya kepada Allah Ta'ala. Pasti kita sudah sering melihat di media sosial mungkin ya di YouTube-nya, di Instagram-nya, kita lihat video-video bagaimana anak-anak kecil itu setelah hilang orang tuanya, hilang rumahnya, ketika ditanya mereka hanya menjawab hasbunallah wa ni'mal wakil. Yakin bahwa hanya kepada Allah tempat mereka berlindung. Tidak ada satupun video yang memperlihatkan bagaimana mereka itu mungkin mengungkapkan kecewaan. Enggak ada. Setiap kali ada kajian ketika ditanya, semua orang selalu menjawab hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebagai penolong kami. Cukup Allah yang melindungi kami. Luar biasa. Ini pelajaran yang harus kita ambil. Sudah jelas kematian itu di depan mata mereka. Mata pencaharian mereka sudah tidak ada. Jangankan mungkin kurang uang gitu ya, rumah aja udah nggak punya. Maut sudah di depan mata, tapi mereka selalu tersenyum dan mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah penolong kami, cukup Allah pelindung kami. Mari kita jadikan itu pelajaran. Mungkin sebagian dari kita kadang gitu ya, ketika menemukan satu kesulitan, kita sudah langsung aduh, kapan ini berakhir ya? Mungkin begitu ya. Lagi diuji oleh Allah Ta'ala mungkin dengan kesulitan hidup, mungkin dengan utang, atau mungkin dengan belum punya rumah, atau belum menikah dan sebagainya. Ketika orang mungkin ada yang mencela, atau ada yang ya mungkin kata-kata yang tidak enak didengar oleh kita, karena mungkin terbersih dalam hati kita, aduh, kapan ya ini berakhir gitu. Padahal kalau dibandingkan dengan saudara-saudara kita puluhan tahun, mungkin dari sejak mereka kecil, dari bayi sampai mereka sekarang dewasa, masih dijajah, masih didolim. Tapi apa yang mereka katakan? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tidak hilang keyakinan mereka kepada Allah Ta'ala. Tetap yakin pasti Allah melindungi. Tetap yakin pasti Allah menolong. Padahal sudah puluhan tahun mereka seperti itu, tapi tidak pupus keyakinan mereka bahwa Allah pasti menolong. Kenapa? Karena mereka yakin dengan ayat Allah, ala inna nasrallahi qarib. Mereka yakin dengan ayat itu. Ingat bahwa sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka yakin bahwa pertolongan Allah pasti selalu ada. Hanya terserah Allah dalam bentuk apa. Karena ayat tadi persis seperti ayat tentang doa. Al-Baqarah 186 Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kata Allah, kalau hambaku bertanya kepadamu hai Muhammad tentang aku, katakan aku dekat. Apa maksudnya dekat? Pasti aku kabulkan setiap orang yang berdoa kepadaku. Tapi kalau kita lihat konsep doa, terserah Allah nanti pasti dikabulkan doa kita itu, cuma bentuk pengabulannya terserah Allah. Kata Rasulullah SAW, ada 3 cara Allah mengabulkan doa kita. Dengan kata lain, ada 3 cara Allah memberikan pertolongan kepada kita. 1, kata Rasulullah, sesuai dengan yang kita minta, instan. Minta menang, kasih menang. Minta rezeki, kasih rezeki. Minta sembuh, kasih sembuh. Itu instan. Atau dengan cara yang kedua, kata Rasulullah SAW, apa? Ditunda. Nanti saja di akhirat, sekarang belum waktunya. Mungkin kalau bagi saudara-saudara kita di Palestina sana, mereka itu sedang lagi meroketnya, ditingkatkan imannya oleh Allah Ta'ala, sedang meroketnya, ditingkatkan derajatnya nanti di surga. Maka Allah biarkan dulu sampai nanti surganya yang paling tinggi pantas untuk mereka. Itu pertolongan Allah juga. Atau yang ketiga, Allah ganti dengan yang lain yang menurut Allah lebih baik. Jadi kalau kita melihat saudara-saudara kita di sana itu, jangan pernah terbesit di hati kita ya, oh itu kan orang-orang yang soleh ya, orang beriman, kok kayak gitu ya, kok nggak menang-menang gitu. Udah puluhan tahun kok nggak merdeka-merdeka. Jangan pernah terbesit seperti itu. Kenapa? Mereka saja tidak pernah berpikir seperti itu. Tapi kita harus selalu memandang bahwa apa yang sedang Allah berikan kepada mereka
Itulah yang terbaik buat mereka dan buat kita. Mungkin kita pernah mendengar satu nasihat seorang ustadz ya. Ada yang bertanya kepada ustadz ini, Ustadz, kenapa kok Israel nggak kalah-kalah? Kenapa kok Palestina nggak menang-menang? Apa jawaban beliau? Dan ini benar emang. Kalau Israel itu sudah kalah dari dulu, terus kalian kerjanya apa? Katanya gitu. Ya buat kita maksudnya. Lalu kita kerjanya apa? Oh, kadang seperti itu saja. Kadang kita lupa untuk mendoa atau berdoa kepada Allah agar Allah memerdekakan Masjidil Aqsa. Apalagi kalau sudah merdeka, ya nggak ingat aja kali. Maka semua yang terjadi ini harus atau wajib kita ambil pelajarannya. Dan yang pertama yang harus dan wajib kita ambil pelajarannya adalah tentang akidah mereka. Saudara-saudara kita di Palestina yang luar biasa, keyakinan mereka kepada Allah yang luar biasa, keyakinan bahwa mereka pasti ditolong oleh Allah Ta'ala. Kita ambil keyakinan itu, bahwa apapun yang kita hadapi saat ini, seandainya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, pasti di situ akan Allah berikan kesempatan, pasti di situ akan Allah berikan kemudahan, pasti di situ akan Allah berikan pertolongan. Tapi tentu dengan syarat fal yastajibu li wal yu'minu bi. Apa syaratnya? Dua saja kata Allah. Satu, taat dengan aturanku kata Allah. Dua, yakin dengan pertolonganku. Maka semoga Allah Ta'ala senantiasa memberi kita pertolongannya agar kita selalu kuat akidah kita, khususnya akidah kita kepada Allah Ta'ala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Jemaah salat Jumat yang sama-sama mengharapkan ridha Allah. Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari apa yang sedang ditimpakan oleh Allah Ta'ala kepada saudara-saudara kita di Palestina sana. Mari kita berkaca kepada mereka dengan hadis Rasulullah SAW. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, di mana Rasulullah SAW mengatakan, unduru ila man asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru an la tasdaru ni'matallahi alaikum. Kata Rasulullah SAW, hendaklah kalian itu melihat kepada orang yang berada di bawah kalian, dan jangan kalian melihat kepada orang yang berada di atas kalian, karena itu lebih layak untuk membuat kalian tidak melupakan nikmat Allah yang sudah Allah berikan pada kalian. Maka melihat apa yang sedang melanda kaum muslimin di Palestina, di mana mereka sedang dijajah, kehilangan rumah, kehilangan keluarga, maut sudah di depan mata, makanan sudah tidak ada, air susah, listrik apalagi. Sekarang Allah Ta'ala memberi kita sekarang di sini dalam keadaan aman, alhamdulillah sehat, makan minimalnya buat hari ini saja ya ada. Maka kata Rasulullah SAW, man asbaha aminan fi sirbihi wa mu'afan fi jasadihi wa indahu qutu yaumihi hizat lahu dunya. Kata Rasulullah SAW, siapa yang di pagi hari dia bangun dalam keadaan aman, tidak sedang dijajah, tidak sedang diambil haknya oleh orang lain, aman. Yang kedua, badannya sehat. Yang ketiga, di pagi itu ada buat sarapan, maka sungguh orang itu sudah diberikan dunia seisinya, kata Rasulullah SAW. Jadi harus ketika melihat saudara-saudara kita di sana, subhanallah, nikmatnya hidup kita di sini. Jumatan mudah, adzan selalu terdengar, tinggal datangnya, tinggal maunya, masya Allah. Begitu mudahnya Allah sudah beri kita kemudahan untuk bisa beribadah. Saudara kita di sana susah, air aja susah buat wudhu. Kita tiap hari wudhu bisa. Padahal sedang mungkin kemarin kemarau, tapi air masih ada, masya Allah. Mari kita lihat itu pelajaran buat kita.
Kalau mereka bisa bersyukur dalam keadaan yang lebih susah seperti itu, maka apalagi kita seharusnya bersyukur itu sudah menjadi keseharian kita. Kenapa? Karena kita aman, kita sehat, dan kita setiap hari punya makanan, ada buat dimakan, insya Allah. Maka cukuplah dua hal itu yang menjadi pelajaran buat kita. Ketika Allah Ta'ala menjadikan itu terlihat di depan mata kita, melalui beritanya, melalui segala hal yang ada di depan kita, maka itu cukup menjadi pelajaran buat kita, karena Allah ingin memberi kita pelajaran. Seandainya itu tidak menjadi pelajaran buat kita, hati-hati. Bisa jadi memang iman itu belum ada di hati kita. Waliyadzubillah. Akhirnya hanya kepada Allah Ta'ala mari kita memohon agar Allah Ta'ala memberi kita taufik dan hidayahnya, agar kita bisa mengambil pelajaran dari setiap kejadian yang kita lihat, termasuk kejadian yang sedang menimpa saudara kita di kaum muslimin di Palestina sana. Kita pun doakan agar mereka diberikan kekuatan, ketabahan, kesabaran, dan juga tentunya kemenangan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ansuril muslimina fi Filastin. Allahumma anjil mustad'afina minhum ya rabbal alamin. Allahumma ansuril mujahidina minhum ya hayyu ya qayyum. Allahumma ansurhum 'alal yahud adh-dhalimin. Allahumma shdud wata'ataka 'alal yahud adh-dhalimin ya hayyu ya qayyum ya dzal quwwatil matin. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimissalam.